Dalam pandangan konvensional, menabung selalu dianggap sebagai langkah bijak dalam pengelolaan keuangan. Namun jika kita telaah secara mendalam dan kritis, terdapat sejumlah argumen teoritis yang menentang persepsi ini. Video kali ini akan mengupas secara logis dan terstruktur fenomena kontroversial yang biasanya kita anggap sebagai benar, yaitu masyarakat kita biasanya menganggap bahwa menabung itu adalah pangkal kaya. Tapi di video kali ini, kita akan mengupas kenapa malah menabung membuat kamu miskin. Jadi pemikiran tradisional mengajarkan bahwa menabung adalah pondasi dari kestabilan finansial. Namun dengan dinamika ekonomi modern dan kompleksitas investasi, praktik menabung secara murni seringkali justru mengabaikan peluang pertumbuhan yang lebih signifikan. Apakah kita sudah cukup skeptis dalam mempertanyakan keefektifan strategi yang telah lama kita anut? Melalui pendekatan teoritis dan retorika yang kritis, kita akan mengevaluasi asumsi dasar tentang menabung. Di sini kita akan menggali argumen-argumen yang menunjukkan bagaimana menumpuk uang tanpa strategi investasi yang aktif dapat menjerumuskan kita ke dalam jebakan stagnansi ekonomi. Mari kita buka mata dan pikiran. Apakah menabung sesederhana yang kita bayangkan, ataukah ada aspek tersembunyi yang membuatnya kontraproduktif? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan yang pertama, kenapa menabung membuat kamu miskin, yaitu adalah ilusi pertumbuhan finansial melalui menabung. Pada pandangan pertama, menabung dipandang sebagai cara yang aman untuk mengakumulasi kekayaan. Namun jika kita analisis secara mendalam, pertumbuhan yang diperoleh dari tabungan statis seringkali hanyalah ilusi yang menipu persepsi kita tentang keamanan finansial. Secara teoritis, prinsip dasar ekonomi menyatakan bahwa nilai uang mengalami depresiasi jika tidak diinvestasikan secara aktif. Dengan demikian, menabung tanpa penempatan strategis cenderung menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan potensi investasi. Model ekonomi modern menggarisbawahi konsep time value of money yang menekankan bahwa uang hari ini memiliki nilai lebih tinggi daripada uang di masa depan. Tanpa adanya alokasi investasi, tabungan hanya akan terperangkap dalam laju pertumbuhan yang minimal. Pertanyaan kritis muncul, yaitu apakah kita benar-benar yakin bahwa akumulasi uang tanpa pertumbuhan investasi dapat mengantisipasi kebutuhan ekonomi di masa depan? Disinilah muncul keraguan terhadap efektivitas menabung murni. Dengan demikian, ilusi pertumbuhan finansial melalui menabung memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali strategi pengelolaan keuangan yang hanya mengandalkan simpanan statis, yang pada akhirnya bisa menjebak kita dalam kenyataan ekonomi yang tidak berkembang. Kemudian alasan yang kedua adalah dampak inflasi yang merusak nilai tabungan. Inflasi merupakan kekuatan ekonomi yang terus-menerus mengikis nilai real uang. Menabung tanpa disertai strategi pengamanan inflasi secara teoritis akan membuat nilai tabungan menurun seiring waktu. Dalam kerangka ekonomi makro, inflasi dianggap sebagai musuh senyap bagi kekayaan yang tidak tumbuh secara produktif. Uang yang disimpan di bank atau dalam bentuk tunai cenderung kehilangan daya beli jika tidak diberdayakan melalui investasi. Para ekonom berargumen bahwa tanpa adanya pertumbuhan investasi yang mampu mengimbangi laju inflasi, menabung bisa menjadi jebakan yang mengikis kekayaan yang telah dikumpulkan. Secara matematis, pertumbuhan nominal tabungan tidak cukup untuk mengalahkan inflasi yang terus meningkat. Maka muncul pertanyaan mendasar, yaitu mengapa kita tetap mengandalkan metode menabung yang konvensional ketika inflasi secara sistematis mengikis nilai simpanan kita. Kritik ini menantang asumsi bahwa menabung selalu merupakan strategi finansial yang cerdas. Oleh karena itu, secara teoritis, dampak inflasi adalah alasan kuat mengapa menabung tanpa strategi diversifikasi investasi dapat membuat kita semakin miskin dalam jangka panjang. Kemudian alasan yang ketiga adalah peluang investasi yang terlewat. Menabung secara eksklusif seringkali membuat individu kehilangan peluang untuk berpartisipasi dalam investasi yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.
seperti saham, properti, atau usaha kreatif. Dalam perspektif ekonomi perilaku, keputusan untuk menabung tanpa mengeksplorasi alternatif investasi dapat dikaitkan dengan bias konservatif yang membatasi potensi pertumbuhan kekayaan. Dengan demikian, menunda aksi investasi secara signifikan mengurangi peluang mendapatkan imbal hasil yang optimal. Teori peluang dan resiko menyatakan bahwa setiap keputusan finansial harus mempertimbangkan trade-off antara keamanan dan pertumbuhan. Menabung tanpa mengambil resiko berarti mengorbankan peluang pertumbuhan yang bisa membawa keuntungan jangka panjang. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah kita rela mengorbankan potensi keuntungan yang lebih tinggi hanya demi menjaga zona nyaman. Pendekatan skeptis mengharuskan kita untuk mengkritisi keyakinan bahwa keamanan finansial semata sudah cukup. Dengan demikian, kehilangan peluang investasi merupakan alasan utama mengapa menabung murni dapat menghambat akumulasi kekayaan dan membawa kita ke dalam kondisi finansial yang stagnan. Kemudian alasan yang keempat adalah keterbatasan diversifikasi portofolio. Strategi menabung tradisional biasanya mengakibatkan alokasi aset yang sangat terbatas, yang pada akhirnya mengurangi manfaat diversifikasi portofolio. Tanpa diversifikasi, resiko finansial akan terpusat pada satu jenis aset. Teori portofolio modern menekankan pentingnya diversifikasi sebagai alat untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan potensi imbal hasil. Ketika kita hanya menabung, kita melewatkan peluang untuk mendistribusikan resiko ke berbagai instrumen keuangan. Dengan tidak adanya diversifikasi, kita rentan terhadap fluktuasi pasar yang tidak terduga. Ini menimbulkan pertanyaan yaitu apakah strategi menabung saja dapat menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks dan tidak menentu. Pendekatan logis mengharuskan kita untuk mempertimbangkan bahwa diversifikasi merupakan kunci untuk membangun kekayaan secara berkelanjutan. Tanpa diversifikasi, portofolio keuangan kita tidak dapat menahan guncangan ekonomi. Oleh karena itu, keterbatasan diversifikasi yang terjadi akibat menabung murni adalah salah satu alasan logis mengapa strategi ini, jika diterapkan tanpa strategi investasi lainnya, dapat membuat kita terjebak dalam kondisi keuangan yang lemah. Kemudian alasan yang kelima, kenapa menabung membuat kamu miskin adalah dampak psikologis dan mindset terbatas. Jadi menabung secara obsesif dapat menanamkan mindset kekurangan yang berbahaya, yang akhirnya membatasi kreativitas dan keberanian dalam mengambil keputusan finansial yang berisiko namun potensial. Dari sudut pandang psikologi ekonomi, pola pikir yang terlalu fokus pada menabung cenderung menguatkan ketakutan akan kehilangan, sehingga individu menjadi enggan untuk mencoba pendekatan investasi yang lebih dinamis. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis, yaitu apakah keamanan yang dihasilkan oleh menabung benar-benar sebanding dengan kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh melalui pengalaman investasi. Pemikiran yang terlalu konservatif bisa jadi justru menghambat perkembangan pribadi. Selain itu, sikap menabung yang berlebihan seringkali mendorong perilaku yang pasif dalam menghadapi peluang ekonomi. Seberapa jauh kita rela mempertahankan status quo hanya karena ketakutan akan kegagalan? Secara teoritis, dampak psikologis dari mindset terbatas inilah yang menjadikan menabung tanpa tindakan aktif sebagai strategi yang kontraproduktif bagi pertumbuhan kekayaan dan kebebasan finansial. Kemudian alasan yang keenam adalah zona aman finansial yang membatasi inovasi. Terjebak dalam zona aman finansial dengan hanya menabung dapat menghambat proses inovasi dalam pengelolaan keuangan. Strategi ini membuat individu kehilangan kesempatan untuk bereksperimen dengan pendekatan investasi baru yang dapat menghasilkan keuntungan lebih besar. Inovasi dalam dunia keuangan tidak hanya tentang mengambil resiko, tetapi juga tentang belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Menurut teori investasi, hanya dengan keluar dari zona nyaman kita dapat menemukan metode baru untuk mengakumulasi kekayaan. Apakah kita akan terus berada dalam lingkaran kebiasaan lama, ataukah kita siap untuk menguji batasan yang ada demi kemajuan finansial?
Pendekatan skeptis menuntut kita untuk mempertanyakan keamanan yang tampak, namun sesungguhnya menghambat potensi pertumbuhan. Lebih jauh, inovasi memerlukan pemikiran kritis dan keberanian untuk mengambil keputusan yang berbeda dari norma yang ada. Tanpa keberanian tersebut, kita hanya akan terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Dengan demikian, zona aman finansial yang tercipta dari kebiasaan menabung secara pasif merupakan hambatan utama bagi perkembangan inovatif dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan kekayaan. Kemudian alasan yang ketujuh adalah kurangnya exposure pada dinamika ekonomi. Mengandalkan tabungan sebagai satu-satunya strategi keuangan membuat kita kurang terpapar pada dinamika pasar dan peluang investasi yang beragam. Hal ini berpotensi membuat kita kehilangan pemahaman menyeluruh tentang cara kerja ekonomi modern. Dari perspektif ekonomi sistem, keterlibatan aktif dalam berbagai instrumen investasi memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fluktuasi pasar dan kebijakan ekonomi yang berubah-ubah. Menabung semata hanya memberikan gambaran statis yang tidak mencerminkan realitas ekonomi. Pertanyaan kritis muncul, yaitu bagaimana mungkin kita dapat memahami seluk-beluk dinamika ekonomi jika kita hanya terpaku pada satu metode pengelolaan keuangan. Kurangnya exposure ini membuat kita rentan terhadap perubahan yang tidak terprediksi. Selain itu, partisipasi aktif dalam pasar keuangan mengasah kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Tanpa pengalaman ini, kita cenderung melewatkan peluang penting yang dapat meningkatkan kekayaan secara signifikan. Dengan demikian, keterbatasan exposure pada dinamika ekonomi akibat menabung murni adalah alasan kuat yang menjelaskan mengapa strategi ini bisa berakhir dengan kekayaan yang stagnan atau bahkan menurun. Kemudian alasan yang kedelapan adalah pengaruh kebijakan moneter yang tidak menguntungkan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral seperti suku bunga rendah seringkali membuat tabungan tradisional tidak mampu memberikan imbal hasil yang signifikan. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dalam dunia keuangan modern. Secara teoritis, ketika suku bunga mendekati level 0, imbal hasil yang diperoleh dari tabungan hampir tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kekayaan. Uang yang disimpan pun tidak mampu melawan efek depresiasi nilai akibat inflasi. Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah strategi menabung masih relevan ketika kebijakan moneter justru menghambat kemampuan uang untuk tumbuh secara produktif. Disinilah muncul kontradiksi antara harapan dan realitas. Analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi global menunjukkan bahwa dalam periode kebijakan moneter ekspansif, investor harus mencari alternatif investasi yang lebih agresif untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, pengaruh kebijakan moneter yang tidak menguntungkan menyoroti kelemahan mendasar dari strategi menabung murni, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan stagnansi finansial. Kemudian alasan yang kesembilan adalah efek pasivitas dalam pengelolaan keuangan. Menabung tanpa disertai aksi investasi aktif cenderung menimbulkan efek pasivitas yang menghambat pertumbuhan kekayaan. Kebiasaan ini membuat individu terjebak dalam rutinitas finansial yang tidak produktif. Teori manajemen keuangan menekankan pentingnya pergerakan aktif dalam mengelola aset, yaitu dengan secara berkala meninjau dan menyesuaikan portofolio investasi. Tanpa aktivitas ini, strategi menabung hanya menjadi rutinitas yang statis. Dalam konteks yang lebih luas, pasivitas dalam pengelolaan keuangan menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa kita membiarkan uang kita tertidur jika ada begitu banyak peluang untuk mengembangkan kekayaan secara dinamis. Pendekatan ini jelas tidak mengoptimalkan potensi pertumbuhan. Aktivitas investasi yang aktif tidak hanya melibatkan penempatan modal, tetapi juga pembelajaran dan adaptasi terhadap kondisi pasar. Tanpa inisiatif tersebut, kita kehilangan kesempatan untuk terus belajar dan berinovasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, efek pasivitas yang timbul akibat menabung murni adalah bukti kuat
bahwa hanya menabung tanpa aksi aktif merupakan strategi yang usang dan berpotensi membuat kita semakin tertinggal dalam dunia ekonomi yang kompetitif. Kemudian alasan yang ke-10 kenapa menabung membuat kamu miskin adalah paradoks antara menabung dan kebebasan finansial. Secara umum, menabung sering diibaratkan sebagai jalan menuju kebebasan finansial. Namun secara teoritis, tanpa strategi investasi yang cerdas, menabung justru dapat menghambat pencapaian tujuan kebebasan tersebut. Paradoks yang muncul di sini adalah bahwa meskipun menabung dianggap sebagai perilaku yang disiplin, jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan investasi, kekayaan yang terkumpul tidak akan berkembang secara signifikan. Pendekatan skeptis menuntut kita untuk mempertanyakan keyakinan lama bahwa tabungan adalah jaminan masa depan. Apakah benar bahwa menumpuk uang di bank sudah cukup untuk mencapai kemerdekaan finansial, ataukah kita terjebak dalam mitos yang sudah usang? Banyak teori keuangan modern menekankan bahwa diversifikasi dan investasi aktif merupakan kunci utama dalam mencapai pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, ketergantungan yang berlebihan pada tabungan bisa menjadi hambatan besar. Secara keseluruhan, paradoks antara menabung dan kebebasan finansial menantang kita untuk memikirkan kembali strategi pengelolaan keuangan. Bukankah lebih bijaksana untuk mengkombinasikan disiplin menabung dengan pendekatan investasi yang proaktif demi mencapai kesejahteraan ekonomi yang sejati? Kemudian alasan yang ke-11 adalah biaya tersembunyi dari menabung tradisional. Di balik kesan aman dan sederhana, menabung tradisional sering menyembunyikan biaya-biaya yang tidak tampak secara eksplisit, seperti biaya administrasi, biaya peluang, dan dampak suku bunga rendah yang secara perlahan mengikis potensi pertumbuhan kekayaan. Secara teoritis, konsep opportunity cost menekankan bahwa setiap rupiah yang disimpan tanpa dialokasikan ke instrumen yang menghasilkan imbal hasil lebih tinggi, berarti kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan nilai uang melalui investasi yang lebih produktif. Biaya tersembunyi juga muncul dari inflasi dan kebijakan perbankan yang seringkali mengenakan potongan administratif, sehingga meski nominal tabungan bertambah, daya beli secara real mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Perbandingan antara strategi menabung dan diversifikasi investasi menunjukkan bahwa menabung secara pasif memiliki kerugian terselubung, karena tidak mampu mengimbangi laju inflasi dan biaya operasional yang terus berjalan. Dengan pendekatan kritis, kita harus menyadari bahwa metode menabung yang selama ini dianggap konvensional ini sebenarnya mengandung biaya-biaya terselubung yang jika dibiarkan akan menghambat akumulasi kekayaan secara signifikan dalam jangka panjang. Kemudian alasan yang ke-12 adalah kekurangan edukasi finansial dan ketidaktahuan investasi. Seringkali pilihan untuk hanya menabung bukan semata karena kesadaran akan keamanan finansial, melainkan disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pemahaman mendalam mengenai berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar modern. Teori ekonomi perilaku menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap peluang investasi mendorong individu untuk tetap berada dalam zona nyaman, sehingga mereka memilih menabung daripada mengeksplorasi alternatif yang lebih dinamis. Kekurangan edukasi finansial menyebabkan bias konservatif yang berakar kuat, di mana keputusan untuk menyimpan uang didorong oleh rasa takut akan resiko. Padahal resiko yang terukur bisa membuka peluang untuk pertumbuhan yang jauh lebih besar. Sistem pendidikan dan informasi keuangan yang masih belum optimal mengakibatkan minimnya literasi investasi, sehingga masyarakat cenderung mengandalkan metode yang sudah konvensional meskipun terbukti kurang efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Pendekatan skeptis mengajak kita untuk mempertanyakan apakah benar kita telah mengoptimalkan potensi kekayaan jika hanya mengandalkan tabungan tanpa dasar pengetahuan yang kuat tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan aset secara aktif. Kemudian alasan yang ke-13 adalah kehilangan potensi kewirausahaan dan penciptaan nilai. Menabung secara tradisional seringkali menjerumuskan individu ke dalam pola pikir konservatif yang menghambat inovasi.
Mengurangi keberanian untuk mengambil resiko yang sebenarnya dapat membuka jalan bagi penciptaan nilai melalui kewirausahaan. Secara ekonomi, kewirausahaan merupakan motor penggerak pertumbuhan, di mana inovasi dan pengambilan resiko yang terukur mampu menghasilkan nilai tambah jauh melampaui keuntungan yang diperoleh dari menabung pasif. Ketergantungan pada metode menabung membuat kita kehilangan peluang untuk menginvestasikan modal dalam ide-ide kreatif dan usaha baru, yang secara teori dapat menghasilkan imbal hasil yang eksponensial dan mendorong pertumbuhan ekonomi personal. Studi kasus dari berbagai pelaku usaha sukses menunjukkan bahwa keberanian untuk berinovasi dan mengambil resiko merupakan kunci utama dalam menciptakan kekayaan. Berbeda jauh dengan pendekatan menabung yang cenderung statis dan tidak progresif. Secara keseluruhan, kehilangan potensi kewirausahaan yang terjadi akibat pola pikir yang terlalu konservatif adalah peringatan bahwa untuk mencapai kemajuan finansial yang signifikan, kita harus melampaui batasan menabung tradisional dan membuka diri pada peluang penciptaan nilai melalui inovasi dan investasi aktif. Kemudian alasan yang ke-14 adalah resiko ketergantungan pada institusi keuangan. Menabung secara konvensional umumnya melibatkan penyimpanan uang di institusi keuangan seperti bank yang meskipun menawarkan keamanan juga menimbulkan ketergantungan yang beresiko. Teori ekonomi mengajarkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada sistem perbankan membuat individu rentan terhadap kebijakan internal, kegagalan manajemen, maupun keputusan regulator yang dapat berdampak negatif pada aset yang disimpan. Dalam konteks krisis finansial, institusi keuangan yang mengalami penurunan likuiditas atau bahkan kegagalan sistemik dapat memperburuk posisi finansial individu yang seluruh kekayaannya terkunci di dalam bank. Pertanyaan kritis yang perlu kita renungkan adalah sejauh mana kita harus mengandalkan lembaga yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan. Dengan demikian, resiko ketergantungan pada institusi keuangan menantang paradigma menabung tradisional dan mendorong pencarian alternatif investasi yang memberikan kontrol lebih besar atas aset dan resiko yang dihadapi. Kemudian alasan mengapa menabung bisa membuat kamu semakin miskin yang terakhir atau yang ke-15 adalah keterbatasan likuiditas dan kemampuan menghadapi krisis finansial. Menabung dalam bentuk simpanan bank seringkali menyiratkan keterbatasan likuiditas, di mana dana yang terkunci dalam produk keuangan tertentu tidak selalu mudah diakses atau dialihkan saat kondisi darurat. Secara teoritis, aspek likuiditas sangat penting untuk menjamin kemampuan adaptasi dalam menghadapi situasi krisis. Namun, strategi menabung tradisional cenderung menawarkan imbal hasil yang rendah dengan batasan penarikan yang ketat. Ketika menghadapi gejolak ekonomi atau kebutuhan mendesak, dana yang tidak likuid dapat menghambat respon cepat dan efektif, sehingga memaksa individu untuk mengorbankan potensi investasi yang lebih dinamis. Pendekatan skeptis mengharuskan kita mempertanyakan bagaimana mungkin kita mencapai keamanan finansial jika aset yang dimiliki tidak fleksibel dan sulit dijangkau pada saat dibutuhkan. Keterbatasan likuiditas dalam metode menabung tradisional menggarisbawahi pentingnya diversifikasi portofolio dengan instrumen yang lebih fleksibel, agar kita dapat dengan cepat menyesuaikan strategi keuangan saat menghadapi kondisi krisis yang tidak terduga. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman maupun keluarga kamu yang kamu rasa masih sangat mengandalkan kebiasaan menabung konvensional. Karena mau bagaimanapun, kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih kaya kalau kita menabung secara konvensional. Karena seperti yang kita ketahui bersama, inflasi selalu memakan uang yang kita miliki. Sekian dari video ini. Wassalam.